Shalom, jumpa lagi dengan saya dalam channel Klavos Sukacita. Saat ini kita hendak membaca firman Tuhan, tetapi sebelumnya marilah kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Yesus, di saat ini Tuhan kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Berilah hikmat pengertian bagi kami, supaya kami mengerti dan mampu kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang hendak kita baca di saat ini terdapat di dalam Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-23. Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-23 yang berbunyi demikian. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, tema perenungan kita di saat ini adalah Injil. Injil adalah pengharapan orang percaya. Ini merupakan nasihat. Firman Tuhan yang kita baca ini merupakan nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Ia banyak mendengar berita, informasi yang ia terima dari Epafras. Ketika Epafras pergi berkunjung kepada Paulus, waktu itu Paulus berada di dalam penjara. Ia mengalami penderitaan, kesusahan, termasuk di dalamnya masuk ke dalam penjara oleh karena pemberitaan Injil Yesus Kristus yang ia sampaikan kepada orang banyak. Ketika Rasul Paulus mendengar apa yang disampaikan oleh Epafras, lalu Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Kolose. Ada 3 hal yang menjadi nasihat Paulus kepada jemaat atau kepada mereka yang ada di Kolose, tetapi juga tentu saja kepada kita sekalian, umat Tuhan yang ada di saat ini. Yaitu nasihat pertama yang Paulus berikan, yaitu bertekun dalam iman. Bertekun dalam iman artinya memelihara iman yang sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena waktu itu umat yang ada di Kolose, mereka diperhadapkan dengan kebudayaan, tetapi juga diperhadapkan dengan penyembahan-penyembahan berhala. Oleh karena itu nasihat Rasul Paulus memberikan mereka nasihat untuk tetap beriman, tetap teguh dalam iman, memelihara iman mereka kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana ini juga mengingatkan kepada kita di tengah-tengah tantangan, pergumulan yang kita hadapi, kita tetap beriman di dalam Yesus Kristus. Iman kita tetap teguh di dalam Yesus Kristus. Nah, bagaimana supaya iman kita tetap kokoh dan kuat di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah keadaan yang sulit, di tengah-tengah pergumulan hidup, di tengah-tengah tantangan? Sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kepada kita bagaimana supaya kita tetap teguh dan kokoh, tetap beriman kepada Tuhan. Yaitu kita harus terus ada mendengar, membaca akan firman Tuhan. Firman Tuhan itu sekali lagi penting bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Oleh karena itu, bagaimana supaya kita dapat memelihara iman percaya kita kepada Tuhan Yesus? Mendengar akan firman Tuhan, banyak mendengar, banyak membaca akan firman Tuhan. Sehingga sekalipun tantangan yang kita hadapi, pergumulan, persoalan yang kita hadapi dalam hidup ini, iman kita tetap kokoh dan kuat di tengah-tengah tantangan ataupun pergumulan-pergumulan hidup ini. Kemudian yang kedua, nasihat yang diberikan oleh Paulus kepada mereka yang ada di Kolose, tetapi juga kepada kita sekalian, yaitu tetap teguh dan tidak tergoncangkan dalam ajaran Yesus Kristus. Paulus katakan, sekalipun keadaan yang sulit, sekalipun mereka diperhadapkan dengan ajaran-ajaran di luar dari apa yang Paulus ajarkan kepada mereka, Paulus katakan mereka harus tetap teguh. Mereka tidak boleh tergoncangkan dengan ajaran-ajaran yang datang mempengaruhi iman percaya mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ini juga mau mengingatkan kepada kita bahwa kita
harus tetap teguh dan tidak boleh tergoncangkan oleh keadaan situasi yang kita hadapi di saat ini. Itu berarti bahwa sekali lagi keadaan yang sulit, permasalahan pergumulan yang kita hadapi itu tidak boleh menggoncangkan iman percaya kita. Apa yang telah Yesus ajarkan kepada kita itu tidak boleh kita geserkan dan kita tinggalkan. Tetapi bagaimana kita harus tetap teguh, dan masalah pergumulan tidak boleh menggoncangkan iman percaya kita, tetapi juga apa yang telah diajarkan kepada kita, yaitu Injil Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, yang ketiga, nasihat dari Rasul Paulus adalah Injil. Injil adalah pengharapan bagi orang percaya. Oleh karena itu, jangan bergeser atau meninggalkan Injil itu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita baru beberapa hari yang lalu merayakan HUT PI di tanah Papua. Karena Injil telah merubah tanah ini. Karena Injil, tanah ini diberkati. Oleh karena itu, dan tanah ini juga banyak membawa perubahan menjadi yang lebih baik. Oleh karena itu, jangan pernah bergeser dan meninggalkan Injil itu. Sekali lagi, Injil itu membawa pengharapan bagi kita. Jangan kita tinggalkan Injil itu. Sekalipun tantangan, persoalan, masalah yang kita hadapi tidak boleh mempengaruhi, ataupun tidak boleh kita bergeser meninggalkan Injil itu, atau kita tinggalkan Injil Yesus Kristus itu. Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, sekali lagi Injil itu telah diberitakan, disampaikan sampai kepada kita saat ini. Dan Injil itulah membawa pengharapan, membawa perubahan di dalam hidup kita ini. Oleh karena itu, jangan pernah kita bergeser dan jangan pernah kita tinggalkan Injil itu. Injil itu firman Tuhan telah diberikan kepada saudara dan saya. Jadi sekali lagi, firman Tuhan itu penting bagi hidup Bapak Ibu Saudara dan saya dalam menjalani hidup kita, dalam menjalani perjalanan hidup kita di tengah dunia ini. Percayalah, pertolongan dan penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita. Kita harus tetap ada dalam pengharapan kepada Tuhan. Kita harus tetap ada di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus. Maka hari-hari yang kita lalui dan jalani, sekalipun tantangan silih berganti dihadapi, kita tetap teguh dan kokoh. Iman kita tetap kuat, karena kita selalu memelihara iman kita dengan cara membaca, mendengar akan setiap firman Tuhan. Jadi sekali lagi, firman Tuhan itu penting. Oleh karena itu, jangan tinggalkan Injil dan jangan bergeser dengan keadaan situasi apapun. Tetap hidup di dalam pengharapan di dalam Injil. Injil adalah pengharapan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang punya firman ini memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Injil ini kami sekalian boleh ada menikmati keberhasilan, tetapi juga perubahan di dalam hidup ini. Secara khusus kami yang ada di tanah Papua Tuhan, karena Injil ini telah membawa perubahan bagi kami. Dan biar kiranya situasi keadaan tidak membuat kami meninggalkan Injil dan bergeser dari Injil, tetapi kami ada dalam pengharapan dan terus memelihara iman percaya kami kepada Tuhan. Dan terlebih kami mau rindu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, sehingga iman kami tetap kokoh dan kuat sekalipun kami menghadapi tantangan dan pergumulan di dalam hidup ini. Bapa, tolonglah kami, hikmat marifat Tuhan beri bagi kami, sehingga kami dapat melakukan dan menjalankan setiap tugas tanggung jawab yang ada di pundak kami masing-masing. Berkatilah semua kami Tuhan yang saat ini tergabung dalam channel Klavos Sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.